Manajemen pajak PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dan apabila penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN, maka diatur dalam Pasal 26 UU PPh. Subjek PPh Pasal 21. Yang pertama, pegawai, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kedua, bukan pegawai, yaitu tenaga ahli, seniman, olahragawan, penasihat, pengajar pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi kerja, agen iklan, pengawas, petugas dinas luar asuransi, dan distributor MLM. Yang ketiga yaitu penerima uang pesangon, yaitu pensiun atau uang manfaat pensiun THT atau JHT termasuk ahli warisnya. Yang terakhir yaitu peserta kegiatan, yaitu peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta penelitian acara, peserta pendidikan, pelatih dan magang, dan peserta kegiatan lainnya. Tidak termasuk subjek PPh Pasal 21. Pejabat perwakilan, diplomatik, dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Objek PPh Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1A. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan badan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dan biasa disebut sebagai benefit in cash. Tidak termasuk objek PPh Pasal 21. Yang pertama yaitu pembayaran manfaat santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah dan biasa disebut sebagai benefit in kind, diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 43D. Yang ketiga yaitu iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan atau iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat yaitu sumbangan keagamaan seperti zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu beasiswa yang persyaratannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 Undang-Undang PPh dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 154 atau PMK 03 2009. Taxability, deductibility. Taxability deductibility merupakan prinsip hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan tentang pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan atau objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan, dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan atau pengurang hasil bruto. Dalam taxability deductibility terbagi menjadi dua. Yang pertama itu deductibility expense terdapat pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Dan yang kedua, non-deductible expense terdapat pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1. Kesimpulannya itu, jadi dalam konsep taxability deductibility, setiap penghasil yang taxable bagi karyawan bisa menjadi beban yang sifatnya deductible bagi perusahaan, yang otomatis akan menjadi pengurang bagi perusahaan. Akibatnya, beban pajak lebih kecil. 3 kebijakan manajemen pajak. Yang pertama, metode gross, yaitu metode di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan.
Ketika perusahaan menggunakan metode gross, maka akan terjadi kurangnya kesejahteraan karyawan. Lalu, perusahaan akan diuntungkan karena beban perusahaan normal, sehingga laba bersih perusahaan secara komersil tinggi karena tidak dikurangi beban pajak. Misalnya, karyawan dijanjikan gaji 10 juta, tetapi menerima take home pay 9.500.000. Kedua, net, yaitu metode di mana PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan metode net, maka kesejahteraan karyawan akan meningkat. Akan tetapi, beban perusahaan bertambah sehingga laba bersih perusahaan lebih kecil. Sayangnya, beban tambahan yaitu beban pajak tersebut bersifat non-deductible, yang di akhir akan terkena koreksi fiskal positif. Sehingga, pada laporan fiskal, tidak bisa menjadi pengurang penghasil bruto dan beban pajaknya tinggi. Misalnya, karyawan dijanjikan gaji 10 juta dan menerima take home pay 10 juta. PPh pasal 21 sebesar 500.000 ditanggung oleh perusahaan. Yang ketiga, metode gross up adalah metode di mana PPh pasal 21 ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak. Ketika perusahaan menggunakan metode gross up, maka kesejahteraan karyawan akan meningkat. Akan tetapi, beban tambahan lebih besar daripada metode net. Meskipun begitu, beban tambahan tersebut berupa tunjangan pajak bersifat deductible expense, sehingga bisa menjadi pengurang penghasil bruto dan beban pajaknya lebih kecil. Misalnya, karyawan dijanjikan gaji 10.500.000, sudah termasuk tunjangan pajak, tetapi menerima take home pay 10 juta karena dipotong PPh pasal 21 sebesar 500.000. Adapun rumus untuk mencari tunjangan pajak pada metode gross up yaitu pada lapisan pertama untuk penghasilan kena pajak 0 sampai 57 juta, tunjangan pajaknya sama dengan PKP setahun dikurang 0 dikali 5/95 ditambah 0. Pada lapisan kedua untuk PKP 57 juta sampai 218.500.000, tunjangan pajaknya sama dengan PKP setahun dikurang 57 juta dikali 15/85 ditambah 3 juta. Pada lapisan ketiga, untuk PKP 218.500.000 sampai 406 juta, tunjangan pajaknya sama dengan PKP setahun dikurang 218.500.000 dikali 25/75 ditambah 31.500. Pada lapisan keempat, untuk PKP 406 juta sampai 3.406 juta, tunjangan pajaknya sama dengan PKP setahun dikurang 406 juta dikali 30/70 ditambah 94 juta. Pada lapisan kelima, untuk PKP lebih dari 3.556 juta, maka tunjangan pajaknya PKP setahun dikurang 3.556 juta dikali 35/65 ditambah 1.444 juta. Selain dari formulasi kebijakan yang 3 metode tadi, adapun metode yang lain yaitu metode dalam pemberian uang saku. Ada 2 cara, yang pertama lump sum dan yang kedua reimbursement. Di mana lump sum ini yaitu pemberian uang saku secara sekaligus dalam jumlah tertentu tanpa dimintai pertanggungjawaban dan bukti penggunaannya. Sementara metode reimbursement yaitu di mana pembayaran harus disertai pertanggungjawaban penggunaan dana dengan meminta bukti pengeluaran dari uang saku tersebut. Nah, dari sini kesimpulannya, maka lebih baik menggunakan metode reimbursement daripada metode lump sum. Karena dalam reimbursement terdapat laporan pertanggungjawaban berupa bukti pengeluaran, sehingga jika ada kelebihan dana, maka akan dikembalikan ke perusahaan sehingga uang saku tadi tidak dikenai pajak. Selanjutnya, metode pemberian tunjangan makan. Apakah berupa uang atau makanan? Jika berupa uang dan diberikan dalam jumlah bulat tanpa ada pertanggungjawaban atau bukti pengeluaran, maka akan mengakibatkan bertambahnya PPh pasal 21. Dan jika diberikan dalam bentuk makanan dengan menyediakan makan dan minuman merupakan salah satu natura yang sifatnya deductible atau berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 9 huruf D, Undang-Undang nomor 36 tahun 2007
maka makan bersama untuk seluruh karyawan bersifat deduktibel atau bisa dibiayakan atau menjadi pengurang bagi perusahaan dan mengurangi PPh pasal 21. Jadi kesimpulannya, lebih baik perusahaan menyediakan makan dan minum bersama untuk seluruh karyawan. Akan tetapi hal ini juga masih menjadi pertimbangan karena ada jasa catering yang terkena PPh pasal 23. Selanjutnya yaitu metode pemberian tunjangan kesehatan. Apakah diberikan dalam bentuk benefit in kind atau biaya berobat atau obat-obatan? Yaitu secara fiskal bersifat non-taxable bagi karyawan sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 huruf D dan bersifat non-deductible bagi perusahaan sesuai Undang-Undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf E. Atau mau diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 huruf A bahwa tunjangan kesehatan bersifat taxable dan bagi perusahaan bersifat deductible yaitu berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1 huruf A. Contoh soal. Siti adalah seorang karyawati dengan status lajang. Ia bekerja di PT Ventura dan sudah memiliki NPWP. Gajinya sebulan sebesar 8 juta. Diminta hitunglah PPh pasal 21 menggunakan metode gross, net, dan gross up serta take home pay yang akan diterima oleh Siti. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan tabel sebagai berikut. Dalam tabel ini sudah ada kolom untuk masing-masing metode berupa metode gross, metode net, dan metode gross up. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung PPh pasal 21 menggunakan metode gross, yaitu dengan menghitung penghasilan brutonya. Dalam penghasilan bruto tersebut terdapat gaji setahun. Gaji yang sebulan tadi dikalikan dengan 12, lalu dikurangi dengan biaya jabatan, maka dapatlah penghasilan neto setahun. Setelah itu kita kurangkan dengan PTKP. Karena Siti adalah lajang, maka PTKP-nya adalah tidak kawin, yaitu sebesar 54 juta setahun. Dan dapatlah PKP, yaitu penghasilan neto dikurang PTKP. Lalu dari PKP tadi kita hitunglah tarif PPh pasal 21 setahun, yaitu 5%. Karena PKP-nya adalah 37.200 berada di antara 0 sampai 60 juta lapisan tarif pajak sebesar 5%, maka 5% dikali 37.200. Hasilnya adalah Rp1.860.000 dan tarif PPh pasal 21 sebulan sama dengan Rp155.000 karena 1.860 dibagi 12 sama dengan Rp155.000. Nah, untuk metode net juga sama perhitungannya dengan metode gross. Lalu kita masuk ke metode gross up. Nah, di sini ada tambahan tunjangan pajak, di mana untuk menghitung tunjangan pajaknya adalah dengan rumus sebagai berikut. Karena PKP Siti berada di lapisan 0 sampai 57 juta, maka tunjangan pajaknya menggunakan lapisan yang pertama dengan rumus PKP setahun dikurang 0 dikali 5 per 95 tambah 0 sama dengan 37.200 dikali 5 per 95 tambah 0 1.957.895. Kita masukkan ke dalam tunjangan pajaknya, maka didapatkan penghasilan brutonya yaitu gaji ditambah tunjangan pajak, maka hasilnya adalah 97.957.895 dikurang dengan biaya jabatan 4.800, hasilnya 93.157.895 dikurang dengan PTKP, maka hasilnya adalah 39.157.895. Nah, di sini kita akan menghitung tarif PPh pasal 21-nya. Tarif PPh pasal 21 ini berada pada lapisan yang pertama yaitu 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%, maka 39.157.895 dikali 5%, hasilnya adalah 1.957.895. Maka PPh pasal 21 setahun sama dengan tunjangan pajak yang sudah kita hitung. Maka tidak boleh ada perbedaan antara tunjangan pajak dengan tarif PPh pasal 21 setahun. Nah, catatannya di sini adalah PPh pasal 21 metode gross ditanggung oleh karyawan. Lalu untuk metode net, PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja dan menjadi beban PPh pasal 21. Lalu PPh pasal 21 metode gross, perusahaan memberikan tunjangan pajak sehingga besar PPh yang dipotong sama dengan besarnya tunjangan pajak. Dan kita bisa menghitung take home pay yang akan diterima Siti dari masing-masing metode yang ada, yaitu metode gross dengan gaji sebulan dikurangi beban PPh pasal 21. Karena pada metode gross ini PPh ditanggung oleh karyawan, sehingga take home pay yang diterima Siti juga berkurang. Dan hasilnya adalah Rp7.845.000. Lalu menggunakan metode net, take home pay yang diterima Siti tetap 8 juta karena PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan.
Dan untuk metode gross up, take home pay yang diterima Siti adalah 8 juta ditambah dengan tunjangan pajak tapi dikurang juga dengan PPh pasal 21. Sehingga take home pay yang diterimanya tetap sama 8 juta. Dalam hal ini, yang lebih bagus digunakan adalah metode gross up. Meskipun metode net juga sama, yang take home pay yang diterima Siti adalah 8 juta sama dengan metode gross up, tetapi pada metode net, beban PPh pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan tidak bisa menjadi pengurang, sehingga meskipun menguntungkan si Siti tapi merugikan perusahaan. Sedangkan pada metode gross up, beban PPh pasal 21 bersifat deductible expense, sehingga bisa menjadi pengurang bagi perusahaan, dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan lebih kecil.